Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milatun Nadifa dari SD Muhammadiyah 4 Zamzam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan media pembelajaran inovatif yang berjudul Media Terintegrasi Diorama 3D Petualangan Dara untuk pembelajaran IPA di jenjang sekolah dasar kelas 5. Materi sistem peredaran darah manusia seringkali menjadi materi yang abstrak bagi para siswa, khususnya di jenjang sekolah dasar. Karena organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh mereka. Akibatnya, mereka seringkali hanya mengetahui bagaimana sistem peredaran darah manusia itu tanpa benar-benar memahaminya secara optimal. Nah, maka dari itu, berangkat dari permasalahan tersebut, saya mengembangkan media pembelajaran ini dengan menggabungkan antara media konkret dan juga media digital. Setelah menggunakan media pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian sistem peredaran darah manusia dengan bahasa yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga adalah menjelaskan fungsi dan juga letak jantung, fungsi pembuluh darah, dan juga fungsi darah. Nah, yang keempat adalah membedakan jenis pembuluh darah arteri, vena, dan juga kapiler. Yang kelima adalah menjelaskan alur peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Yang keenam adalah menunjukkan perilaku hidup sehat sebagai upaya menjaga kesehatan jantung. Yang ketujuh adalah meningkatkan nilai religius, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempurnaan tubuh. Media ini menggabungkan antara diorama 3D sebagai media konkret yang terdiri dari jantung yang dapat dilepas dengan memperlihatkan beberapa bagian dari jantung, yakni bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan juga serambi kiri. Kemudian ada pembuluh darah arteri, vena, dan juga kapiler, serta ada paru-paru sebagai tempat pengambilan oksigen, dan juga tentunya tokoh utamanya adalah darah. Nah, serta terdapat juga video animasi dan juga lagu yang ada di bagian pojok dari media ini yang dapat diakses melalui barcode, di mana keduanya ini saling terhubung dalam satu alur kegiatan pembelajaran yang berbasis cerita, tentunya dengan tokoh utamanya yakni Dara, yang mengajak kita dan juga para siswa untuk berpetualang di dalam tubuh manusia. Dalam penggunaannya, guru terlebih dahulu menggunakan diorama 3D ini untuk menjelaskan konsep secara konkret. Kemudian siswa dapat diajak untuk mengamati, berdiskusi, dan juga memindahkan tokoh darah sesuai dengan alur peredaran darahnya. Kemudian, guru dapat menampilkan video animasi yang berisi tentang petualangan darah sebagai penguatan konsep dalam pembelajaran. Kemudian, dilanjutkan dengan pemutaran lagu yang berjudul Jantungku di Dada Kiri dan juga pemberian LKPD seperti ini untuk memperkaya pemahaman siswa terkait materi yang sudah diajarkan hari ini. Halo teman-teman, pernahkah kamu bertanya bagaimana darah bisa beredar di dalam tubuh kita? Yuk ikuti petualangan darah, tetes darah merah. Agar darah bisa beredar di dalam tubuh, ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah jantung. Tugasnya untuk memompa darah. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah. Tugasnya sebagai jalan. Dan yang ketiga adalah darah yang membawa oksigen dan makanan. Ini adalah jantung. Jantung terletak di dalam dada sedikit ke sebelah kiri. Jantung dilindungi oleh tulang rusuk agar tetap aman. Apakah kalian tahu? Ternyata ukuran jantung kita tidak besar loh.
Kira-kira ukurannya sebesar kepalan tangan kita sendiri. Jantung bekerja seperti pompa. Saat jantung berdetak, jantung memompa darah. Darah lalu mengalir ke seluruh tubuh kita. Di dalam jantung ada 4 ruangan. 2 ruangan di atas disebut serambi kanan dan serambi kiri. Tugas serambi adalah menerima darah yang masuk ke jantung. Sedangkan 2 ruangan di bawah disebut bilik kanan dan bilik kiri. Tugasnya adalah memompa darah keluar dari jantung. Halo, namaku Dara. Aku siap berpetualang. Dari serambi kanan, aku turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan, aku dipompa keluar melalui pembuluh arteri. Aku akan mengalir menuju paru-paru. Di paru-paru, aku mengambil oksigen dari udara yang telah kita hirup. Setelah itu, aku siap kembali ke jantung. Aku kembali ke jantung dengan mengalir melalui pembuluh vena dan masuk ke jantung di serambi kiri. Dari bilik kiri, aku dipompa keluar melalui pembuluh darah arteri terbesar yang disebut aorta. Aku mengalir ke seluruh tubuh. Aku membawa oksigen dan makanan agar tubuh bisa berpikir, menulis, dan bergerak. Di dalam tubuh, aku masuk ke pembuluh darah yang sangat kecil. Pembuluh darah ini disebut kapiler. Disinilah aku memberi oksigen dan makanan kepada tubuh. Sekarang oksigenku sudah berkurang karena aku sudah memberikan oksigen dan makanan kepada tubuh. Sebagai gantinya, aku membawa sisa-sisa dari tubuh. Sekarang aku kembali ke jantung. Aku akan dibersihkan lagi. Tadi aku punya 2 perjalanan penting loh. Perjalananku dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung, disebut peredaran darah kecil. Sedangkan perjalananku dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, disebut peredaran darah besar. Sekarang kita coba jawab bersama ya. Perjalanan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung, disebut bagian jantung yang memompa darah keluar disebut pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung disebut Wah, hebat. Kamu pintar sekali. Agar jantung kita tetap sehat dan kuat, kita perlu rajin berolahraga, makan makanan sehat, dan beristirahat yang cukup. Teman-teman, peredaran darah di dalam tubuh kita ini sangat rapi dan menakjubkan. Semua ini adalah ciptaan Allah. Kita patut bersyukur karena Allah menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Terima kasih sudah ikut menemani petualanganku. Jangan lupa untuk jaga tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah.
Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Melalui media pembelajaran ini, saya berharap pembelajaran IPA dapat diajarkan dengan lebih menarik, bermakna, menyenangkan, dan juga berkesan bagi siswa. Karena pembelajaran yang baik itu bukan apa yang diingat oleh siswa, tapi dipahami dan juga dirasakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.